Semoga informasi ini memberikan kabar atau angin segar bagi sektor yang terdampak, terutama dari sektor otomotif. Dan kondisi ini juga terlihat dari pergerakan penguatan dari saham-saham otomotif dan juga turunannya atau produsen dari suku cadang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan PPNBM ini juga diharapkan akan berdampak juga atau dilanjutkan juga dari sektor properti. Dan di sepanjang perdagangan hari ini beberapa sektor properti terutama di perdagangan di sesi pertama hari ini beberapa saham properti mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ya, dari topik pilihan pemirsa berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Selanjutnya kami sampaikan dari emiten perbankan ini ada Bank Bukopin atau BBKP dan ini juga cukup menyita perhatian dari para investor dan trader di Bursa Efek Indonesia karena sebelumnya BBKP sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan untuk perdagangan hari ini BBKP mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, tim redaksi kami mencoba untuk memperbarui informasi fundamental dari PT Bank KB Bukopin Tbk atau BBKP di mana kinerjanya semakin membaik. Dan meskipun belum bisa mencetak keuntungan, namun kerugian bank yang kini sudah dibuat kendali, komitmen bank ini kian menipis di kuartal ketiga di 2021 ini. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2021 yang dipublikasikan Perseroan, PT Bank KB Bukopin Tbk atau BBKP membukukan rugi bersih secara konsolidasi sebesar 361 miliar rupiah. Raihan ini turun tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,05 triliun rupiah. Penurunan kerugian ini sejalan dengan meningkatnya pendapatan bunga bersih sebesar 31% year on year dari 465,17 miliar rupiah pada kuartal 3 2021 menjadi 611,15 miliar rupiah. Sementara beban operasional lainnya sudah berkurang dari 1,78 triliun rupiah menjadi 989,7 miliar rupiah. Outstanding kredit Bank KB Bukopin tercatat sebesar 57,9 triliun rupiah atau turun 9% secara year on year dari 63,7 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun lalu. Sementara penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK tumbuh signifikan sepanjang tahun ini yakni 28% atau YTD dari 44 triliun rupiah menjadi 56,4 triliun rupiah. Aset BBKP mencapai 89,27 triliun rupiah atau meningkat 11,6% dari akhir tahun 2020. Beban operasional terhadap pendapatan operasional atau yang disingkat BOPO juga menurun dari 129,3% menjadi 110%. Sementara itu, permodalan BBKP masih terbatas di mana capital at equity ratio atau CAR berada di level 12,14% atau turun 16,34%. Menjawab tantangan ini, Perseroan akan melakukan right issue di akhir tahun ini untuk menambah permodalan. Bank KB Bukopin akan menerbitkan 35,2 miliar saham kelas B dengan nominal Rp100. BBKP telah menetapkan harga pelaksanaan right issue sebesar Rp200 per saham. Dengan demikian BBKP berpotensi akan meraup dana segar sebesar 7,04 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.